Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah kita dikumpulkan di Zoom ini untuk sama-sama bertolak ilmi. Khususnya terkait dengan fikih ya, nanti kita akan sama-sama belajar dari Ustadz beberapa hal ya, terkait dengan fikih amwal ya, atau harta, baik itu yang diperoleh dari hasil bekerja gitu ya, upah misalnya, atau dari pemberian gitu. Dan beberapa contoh yang lain nanti akan Ustadz sampaikan dengan lebih detail lagi. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang join selama berjalannya waktu. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, jazakallah Ustaz Fahrudin yang sudah berkenan untuk hadir. Langsung saja ini saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi Ustadz. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat, taufik dan inayahnya kita bisa hadir di forum kajian meskipun secara virtual ya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk sore hari ini kita akan bahas tentang poin ketiga, yaitu fikih ekonomi atau fikih amwal ya. Jadi amwal itu jamak dari kata mal ya. Dan pengertian atau ta'riful mal menurut ulama itu malahu qimatun madiyah indan nas. Jadi sesuatu yang memiliki nilai material dalam pandangan manusia. Misalnya satu butir beras atau satu butir gabah, maka dalam pandangan fikih menurut mayoritas ulama itu bukan harta. Karena menurut manusia satu butir gabah itu ya tidak punya nilai. Dijual ya nggak laku, disewakan ya nggak bisa ya. Jadi karena nggak punya nilai. Punya nilai itu kalau mungkin 1/4 kilo, setengah kilo, mungkin 1 kintal atau 1 ton ya. Jadi itu pengertian harta itu sesuatu yang punya nilai material dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan selain manusia ya mungkin punya nilai. Satu butir beras itu ya bisa mengenyangkan burung emprit ya. Tapi bagi manusia itu ya itu tidak memiliki nilai. Jadi nilai itu ya nilai material itu nilai yang bisa diperjualbelikan atau dikasihkan orang ya pantas atau disewakan. Kalau dijual nggak laku, dikasihkan ya nggak patut, itu berarti bukan tidak punya nilai. Terus dapat dimanfaatkan secara syariat dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi sempit dan keterpaksaannya. Jadi di samping punya nilai material, bisa diperjualbelikan, bisa disewakan, patut untuk diberikan kepada orang lain, dan punya manfaat secara syariat dalam kondisi normal. Jadi kalau punya nilai tapi nggak bisa dimanfaatkan menurut syariat ya
itu bukan harta. Ya misalnya sesuatu yang haram untuk digunakan ya itu berarti bukan harta, sehingga dijual ya nggak laku, nggak boleh secara syariat itu, meskipun mungkin punya nilai tinggi dalam pandangan selain Islam ya. Tapi kalau menurut Islam itu tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya eh, apa ya alat-alat untuk melakukan yang haram ya, itu meskipun mungkin mahal bagi pemeluk agama lain, tapi bagi Islam itu sesuatu yang haram ya, berarti itu tidak bisa dimanfaatkan. Terus tidak bisa dapat dimanfaatkan itu dalam kondisi normal. Jadi dalam kondisi normal itu bisa dimanfaatkan. Kalau hanya bisa dimanfaatkan dalam kondisi sempit dan darurat, itu bukan harta. Misalnya tadi daging babi, dalam kondisi normal kan nggak bisa dimanfaatkan. Maka daging babi ini dalam pandangan Islam bukan harta. Sehingga tidak boleh kita perjualbelikan, kita kasihkan, kita barter dan seterusnya. Tidak boleh karena itu bukan harta. Jadi bukan harta. Dan boleh kita gunakan hanya dalam kondisi kepepet darurat. Makanya dalam kondisi darurat kita boleh mengkonsumsi daging babi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi itu intinya harta itu dalam pandangan Islam sesuatu yang memiliki nilai, dan itu dalam pandangan manusia. Jadi dalam pandangan manusia punya nilai, terus bisa dimanfaatkan menurut syariat dalam kondisi yang normal. Kalau hanya bisa dimanfaatkan dalam kondisi tidak normal, dalam kondisi darurat saja, itu bukan harta, karena itu sesuatu yang haram. Itu terus apakah manfaat itu termasuk mal atau harta? Ada khilaf ya, tapi pendapat yang kuat manfaat itu termasuk harta. Karena satu materi itu justru punya nilai karena ada manfaatnya. Misalnya rumah untuk ditempati, jadi terus motor untuk dinaiki dan seterusnya. Jadi justru manfaatnya itu yang bernilai. Meskipun barangnya juga bernilai, tapi manfaat itu termasuk juga harta, sehingga memungkinkan untuk diperjualbelikan, disewakan, dan seterusnya. Jadi menurut pendapat yang kuat, manfaat itu juga termasuk harta. Makanya orang yang tidak punya harta, tetapi dia punya fisik yang kuat, itu secara fikih tidak berhak menerima zakat. Jadi dengan tenaganya, kekuatannya dia bisa mengais rezeki ya. Jadi manfaat itu juga termasuk harta. Terus apakah piutang termasuk harta? Eh, ada khilaf juga, tapi pendapat yang kuat itu manfaat harta yang tidak utuh ya, artinya tidak mutlak. Jadi piutang itu kalau di tangan orang yang dia itu jujur, amanah, dan punya kemampuan, ya tetap kita hitung sebagai harta. Makanya kalau kita punya katakanlah uang, nisabnya kan sekitar 85 juta. Kita punya uang tunai 80 juta. 5 jutanya itu piutang pada teman-teman kita. Maka tergantung, kalau teman-teman kita yang punya hutang pada kita itu berkemampuan untuk mengembalikan hutangnya, tapi mereka nggak jujur, nggak amanah, berarti itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib kita zakati. Atau dia mampu tapi orangnya nggak jujur ya, jadi mampu nggak jujur atau jujur tapi nggak mampu, itu tidak dihitung harta, sehingga tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Tapi ketika yang hutang itu mampu dan dia amanah, jujur, yes, kita anggap itu harta kita yang sedang kita titipkan pada dia. Sehingga kalau mau zakat ya tetap dihitung bagian dari harta yang wajib dizakati. Itu pengertian mal atau harta menurut mayoritas ulama yang dengan begitu kita punya bayangan ya, gambaran.
Terus sebab-sebab kepemilikan harta yang mubah. Ya. Jadi seseorang bisa memiliki harta yang mubah itu pertama kalau dia sudah punya aset, terus aset ini berkembang, bertumbuh, maka pertumbuhan itu ya berarti termasuk sebab sehingga kita memiliki harta baru di luar kepemilikan yang lama. Jadi itu sebab-sebab kita apa sebab-sebab kepemilikan harta dan ini halal atau mubah ya hukumnya. Jadi perkembangan dari harta yang dimiliki, misalnya kita punya pohon, terus pohonnya berbuah, maka buah itu adalah milik kita karena pohonnya ya milik kita. Bisa kita jual belikan, bisa kita apa? Yes, kita profitkan ya. Terus kita punya seekor kambing, terus kambingnya beranak, jadi anak apa, tambahan itu menjadi apa sebab kepemilikan kambing baru ya. Jadi itu perkembangan atau pertumbuhan dari harta yang kita miliki. Terus yang kedua penguasaan barang yang mubah seperti kayu di belantara hutan itu kan ya bukan milik siapa-siapa. Kita cari kayu bakar di dalam hutan, terus setelah itu kita jual, itu boleh. Ini namanya penguasaan barang-barang yang mubah. Misalnya kita datang ke apa pergi ke padang rumput yang itu lahannya milik pemerintah, maka rumput yang kita sabit kita kumpulkan terus kita jual itu boleh. Atau kita datang ke hutan terus berburu hewan-hewan yang liar ya, maka itu sumber kepemilikan atau sebab-sebab kepemilikan. Jadi kita menguasai barang-barang yang memang mubah untuk dikuasai. Belum ada yang memilikinya ya. Jadi belum ada orang yang berhak memilikinya karena itu masih lepas. Jadi siapapun yang lebih dulu menangkap ya dialah yang berhak untuk memiliki. Yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan itu warisan. Misalnya naudzubillah misalnya ya, atau ada anak terus orang tuanya meninggal, terus dia punya orang tuanya punya harta yang cukup banyak, maka si anak otomatis dapat harta dan mendapatkannya itu sebab warisan ya. Jadi terus mahar, ada seorang wanita menikah dengan laki-laki, ya otomatis dapat mahar, mas kawin ya. Terus yang ketiga itu nafkah. Nafkah itu eh, disebabkan oleh tiga hal ya, kekerabatan. Ya. Jadi misalnya seorang ayah sudah sepuh, terus punya anak laki-laki yang mampu bekerja, berpenghasilan, maka anak laki-laki yang berpenghasilan itu wajib menafkahi orang tuanya. Jadi karena kekerabatan. Jadi atau nikah. Jadi seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki yang tadi sebelum ada ikatan nikah ya nggak wajib beri nafkah karena sudah menikah, si suami wajib menafkahi istrinya. Atau kepemilikan. Jadi kepemilikan itu ya ini baik manusia atau hewan atau barang itu wajib dinafkahi. Misalnya tadi kalau zaman dulu punya budak, maka budak itu wajib diberikan hak-haknya, wajib mendapatkan nafkah. Jadi kalau tuannya itu makan 3 kali, ya budaknya makan 3 kali dengan menu yang sama. Ya. Itu apa sebab-sebab kepemilikan itu dari nafkah. Ya. Jadi nafkah atau tadi punya anak terus ya anaknya wajib dinafkahi oleh orang tua. Kita beli beberapa ekor burung untuk dipelihara, maka wajib kita memberikan makan, menafkahi burung yang kita pelihara. Kalau tidak, ya kita berdosa. Bahkan ada wanita yang akhirnya diseret ke neraka karena punya kucing yang tidak dilepas biar bisa cari makan sendiri, tapi dikurung dan tidak dikasih makan. Bahkan kalau kita punya motor itu wajib
kita serviskan, kita ganti oli, kita mandikan kalau kotor ya, karena itu kepemilikan. Jadi memiliki sesuatu itu harus melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Terus sumber atau sebab kepemilikan yang lain itu diat. Misalnya ada orang keluarganya dibunuh oleh pembunuh, akhirnya diberlakukan hukuman kisos, nyawa dibalas nyawa, tapi keluarga pembunuh meminta kepada keluarga korban untuk menurunkan hukuman dari kisos menjadi diat. Diat itu ya ganti rugi kasarnya itu ya, tebusan ya. Jadi diat itu minimal nilainya itu 2 miliar ya, atau 100 ekor unta. Katakanlah kalau satu ekor unta itu 20 juta ya, 20 kali 100 ya, ya 2 miliar. Dan itu kalau miskin, biasanya kalau kaya itu punya nilai tambah. Karena orang kaya yang dibunuh itu ya dia tiap bulan punya penghasilan sekian. Sehingga di Saudi dan beberapa negara lain diat itu tidak otomatis 2 miliar. Tergantung korban pembunuhannya itu siapa ya. Jadi kalau status ekonomi dan sosialnya tinggi bisa 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Itu terus dhamanu talif, misalnya ya, apa kita punya barang dipinjam teman terus rusak atau hilang ya kita dapat dhaman, ganti. Jadi dapat ganti, dhaman itu jaminannya, uang jaminan. Ini juga sesuatu yang mubah. Terus tukar menukar atau muawadot, ya jual beli. Kita beli katakanlah HP 1 juta, kita jual 1.250.000. Jadi 250 itu menjadi milik kita karena kita melakukan transaksi jual beli atau sewa. Kita beli rumah katakanlah 300 juta, terus kita sewakan setahun 50 juta, berarti 50 juta itu kita dapatkan karena kita menyewakan rumah yang kita beli. Terus pemberiannya. Jadi pemberian itu ada banyak, di sini hanya 3 saja. Hibah. Hibah itu ya pemberian itu sendiri ya, hibah. Dikasihkan apa, memberi ya, hibah itu. Jadi kita tiba-tiba diberi oleh seseorang sesuatu yang mahal atau yang sedang atau yang murah ya, kita wajib menerima ya dan menghargai pemberiannya. Seperti Umar bin Khattab pernah dikasih sesuatu oleh Rasulullah SAW, Umar pada saat itu merasa nggak butuh, lalu dia mengembalikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menasihati, kalau kamu diberi sesuatu, kamu harus menerima. Kalau kamu butuh ya kamu bisa gunakan untuk kamu sendiri. Kalau kamu nggak butuh, bisa kamu berikan kepada yang membutuhkan. Karena menolak pemberian itu ya akan memutus circle kebaikannya. Karena kalau dikasih terus kita terima, dia dapat pahala. Terus kalau kita kasihkan kepada orang lain, kita dapat pahala. Terus orang lain yang kita kasih, dia ngasihkan kepada orang lain, itu dia juga dapat pahala. Tapi kalau kita tolak, yang ditolak sakit hati, akhirnya nggak jadi ngasih dan seterusnya. Jadi itu hibah, pemberiannya. Jadi apa, tidak ada kompensasi ketika kita memberikan kepada seorang. Terus hadiah, hadiah itu hampir mirip dengan hibah, cuman biasanya hadiah itu diberikan kepada orang yang istimewa ya. Istimewa, hadiah itu diberikan pada orang yang istimewa dan hukum asalnya ya halal ya hadiah. Wasiat itu pemberian tapi eksekusinya nunggu setelah si pemberi meninggal dunia. Kalau nanti saya meninggal dunia, tolong motor ini dikasihkan ke si A, si B. Jadi kalau hibah itu diberikan kepada anak-anak, itu syaratnya harus adil. Jadi kalau punya anak 5, terus yang besar dikasih 10 juta, adik-adiknya juga dikasih 10 juta.
Jadi nggak boleh nilainya berbeda karena ini nggak adil, atau yang sebagian dikasih sebagian tidak, itu nggak boleh. Kalau ngasih ya ngasih semuanya, itu hibah ya. Itu kalau ngasihkan kepada anak-anak ya. Jadi harus adil sebagai orang tua. Untuk hadiah dan seterusnya nanti ada pembahasan lebih lanjut. Untuk wasiat ya syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi wasiat itu boleh dilaksanakan kalau tidak lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau menyebut nominal tertentu ternyata itu separuh dari kekayaan si mayit, ya warisannya dibatalkan, dalam arti ya dikurangi. Jangan nominal itu. Jadi nominal yang maksimal itu sepertiga harta yang ditinggalkan oleh si mayit ya. Dan wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang menerima warisan. Tapi ada ahli waris itu yang terhalang oleh yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit, maka dia boleh menerima warisan. Misalnya biasanya itu saudara seibu itu kalah dengan anak laki-laki, kalah dengan saudara seayah seibu ya, sehingga dia memang ahli waris, tapi ternyata mahjub atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, maka boleh dia itu mendapatkan wasiat. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga, dan dia tidak boleh orang yang ahli waris dan mewarisi. Kalau ahli waris yang ternyata tidak bisa mewarisi, ya boleh mendapatkan wasiat. Terus ini pemberian atau tabaruk yang sering nanti dalam biasanya siklusnya apa 5 tahun sekali menjelang pemilihan umum ya, baik pemilu kada maupun pemilu legislatif ya, itu selalu ada money politik ya. Dan sebagian kaum muslimin mengkategorikan apa istilahnya, apa itu yang dibagikan oleh caleg atau calon kepala daerah itu dikategorikan suap sehingga hukumnya haram ya. Dan mereka itu punya alasan bahwa itu suap itu hukumnya haram. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada asal muasalnya. Jadi pada hal yang paling awal. Dan hukum asal memberi itu adalah mubah. Jadi hukum asal memberi itu mubah dan halal. Sedang hukum asal mengambil itu adalah haram. Jadi kalau memberi itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ngambil itu ya nggak boleh. Karena dalam hadis itu la yakhillu malum ri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Jadi tidak halal harta seorang muslim kecuali kita ngambilnya itu dengan kerelaan hatinya. Jadi tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ini menunjukkan bahwa mengambil harta seorang muslim itu tidak otomatis halal, tidak otomatis mubah, harus dengan kerelaan. Tapi kalau ngasih itu nggak ada syarat dan ketentuan apapun. Memberi itu hukum asalnya boleh. Dan entah itu money politik, entah itu hadiah, entah itu suap, itu contoh-contoh pemberian. Jadi nanti akan ada kaidah khusus. Jadi seakan-akan orang kan memahami suap itu inti, sementara pengertian-pengertian lain itu cabang ya, tidak. Jadi yang inti itu adalah pemberian, memberi, dan memberi itu hukum asalnya mubah dan halal, sedangkan mengambil itu hukumnya haram kecuali kalau pemilik harta itu sudah mengizinkan. Kita lanjutkan tentang hukum memberi. Jadi memberi hukum asalnya adalah halal, mubah, dan memberi menjadi haram atau makruh jika ada faktor-faktor yang membuatnya haram dan makruh. Jadi hukum asalnya itu halal, tapi bisa berubah menjadi haram atau makruh. Kapan menjadi haram? Di sini ada beberapa contoh dan tidak bermaksud membatasi. Pertama, menjadi haram ketika terindikasi suap atau gratifikasi atau maisir. Jadi kalau memberi itu
nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran tertentu, itu hukumnya halal. Tapi ketika terindikasi atau dikhawatirkan itu suap atau gratifikasi atau maisir, gambling, itu menjadi tidak boleh. Untuk suap itu ya seperti dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW, nanti juga sebenarnya akan ada dalilnya. Itu ada penjaga Baitul Mal, bukan penjaga tapi petugas zakat, amil zakat ya. Dia datang ke penjaga Baitul Mal. Ini zakat dari si fulan disetorkan, tapi ini hadiah untukku. Ketika Rasulullah melihat seperti itu, dalam satu riwayat beliau menasihati secara empat mata, dalam riwayat yang lain beliau menasihati secara terbuka tapi tidak tidak menunjuk ke individu tertentu ya. Jadi beliau menggunakan gaya bahasa umum ya. Jadi kenapa orang-orang itu mengatakan kepada penjaga Baitul Mal, ini harta dari si fulan atau zakat dari fulan dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Andai dia di rumah bapaknya, di rumah ibunya, siapa yang akan memberinya hadiah? Jadi hadiah untuk petugas zakat itu terindikasi suap ya. Karena dikhawatirkan nanti muzaki itu nanti sak-sae ya, ngasih karena sebagian hartanya sudah dikasihkan ke petugas amil zakat itu, sehingga nanti hitung-hitungan zakat juga bisa direkayasa ya. Ya mungkin sama mirip dengan zakat itu ya pajak. Jadi nanti wajib pajak bisa memainkan kalau eh, dia sudah membayar uang tertentu ya, seperti kasus zaman dulu itu siapa? Ada petugas zakat yang bukan petugas pajak yang apa itu dulu viral itu ya. Jadi itu apa pemberian kepada apa petugas zakat atau petugas pajak itu ya dikhawatirkan merupakan suap nih, merupakan suap karena itu dikhawatirkan menguntungkan si pemberi sehingga akan apa berpotensi untuk melakukan kecurangan di kemudian hari atau gratifikasi. Ya suap itu kalau dikasih di awal dengan ketentuan begini-begini, kalau gratifikasi itu semacam ucapan terima kasih. Wis diatur nanti eh, akan ada fee untuk kamu misalnya. Itu gratifikasi ya. Jadi gratifikasi itu setelah setelah apa? Setelah syaratnya itu terpenuhi ya. Atau maisir ada indikasi gambling. Ini mungkin nanti dalam kasus apa? Misalnya ada lomba sepeda santai atau jalan santai, setiap peserta wajib membayar yuran, katakanlah 50.000 atau 100.000 karena hadiahnya itu spektakuler. Akhirnya membayar itu bagian dari ada peluang itu perjudian. Kalau uang 100.000 itu sebagiannya digunakan untuk membeli hadiah, maka itu terindikasi maisir. Di situ ada gambling. Kita bayar 100 dengan harapan dapat motor, dapat mobil misalnya. Itu jadi pada saat itu kita bayar saat ikut lomba itu terindikasi maisir. Tapi kalau hadiahnya itu dari sponsor 100.000 itu setelah dihitung-hitung ya itu justru untuk peserta sendiri, misalnya seragam, terus snack, air minum, terus makan sarapan dan makan siang ya. Terus juga jasa pengamanan untuk polisi biar acaranya lancar, nggak ada insiden. Dan itu totalnya 100.000 itu. Jadi untuk ada poin-poinnya, berarti itu tidak maisir sehingga kita bayar yuran itu diperbolehkan. Terus haram jika pemberian itu jelas-jelas membantu terlaksananya sesuatu yang haram. Ya katakanlah misalnya ya
ada orang tua kaya, anaknya kecanduan narkoba, terus lagi sakau atau lagi fly apa kecanduan itu ya, dan dia minta uang untuk beli narkoba, maka orang tua tidak boleh memberi karena itu jelas membantu terlaksananya sesuatu yang haram. Tapi kalau orang tua ngasih kepada anaknya uang jajan dan ini bagian dari nafkah, itu boleh. Kalau setelah itu disalahgunakan oleh anak, itu urusan anak dengan Allah ya. Jadi, tapi kalau kita jelas-jelas tahu, misalnya minta kepada bapaknya ini kita mau apa dengan teman-teman geng motor mau tawuran, saya minta uang untuk beli pedang, ya itu nggak boleh orang tua ngasih. Jadi memberi itu termasuk sesuatu yang haram karena ta'awun alal itsmi wal udwan, bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Terus haram jika pemberian itu jelas-jelas menghalangi dari pelaksanaan suatu kewajiban. Jadi misalnya ya ada anak katakanlah minta uang untuk main PS apa PlayStation itu ya, dan dia berangkat menjelang maghrib, ngotot kalau kita kasih dia akan main game dan bablas, nggak sholat maghrib dan isya ya, maka kita nggak boleh. Tapi kalau apa istilahnya ya, kalau ngasihnya itu siang hari terus dia main gamenya itu saat sholat, misalnya saat waktu sholat, ya itu urusan dia dengan Allah. Ya mungkin kalau apa istilahnya kita katakan gamenya itu ya gamenya game dewasa dan ada maksiat, ya memberinya itu hukumnya haram. Tapi kalau gamenya itu sekedar menghabiskan waktu, ya itu tidak sampai haram, ya makruh, ya, minimal makruh. Jadi itu haram jika pemberian itu jelas-jelas menghalangi dari pelaksanaan suatu kewajiban. Jadi itu memberi itu hukumnya halal, tapi bisa berubah haram itu kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita lanjutkan hukum mengambil. Jadi tadi sudah disampaikan mengambil itu hukum asalnya ya haram. Kita nggak boleh lihat uang di meja orang kita ambil, kita lihat apa barang atau sepeda terparkir di halaman masjid kita ambil, nggak boleh. Jadi mengambil itu hukum aslinya adalah haram. Tetapi bisa berubah menjadi halal jika sudah mendapat restu dari pemiliknya. Sering yang dibuat contoh itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu pernah mengatakan, bukan saudaraku orang yang tidak berani mengambil uang dari saku bajuku tanpa sepengetahuanku. Jadi bukan saudaraku orang yang tidak berani mengambil uang dari saku bajuku tanpa sepengetahuanku. Duh, kok seperti itu? Ini kan tingkatan persaudaraan yang tertinggi kan. Kalau yang tertinggi itu kan ithar. Jadi saudaranya lebih didahulukan daripada diri sendiri. Terus yang nomor dua kan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Yang paling rendah itu ya apa asal tidak menyakiti saudara kita ini ya. Jadi Abu Bakar ini level persaudaraannya sudah tingkat tinggi. Jadi orang yang tidak berani ngambil uangnya Abu Bakar itu bukan saudara karena dia masih menyisakan suudzon kepada Abu Bakar. Kalau dia ngambil, kalau dia pakai, Abu Bakar tidak mengizinkan. Jadi masih suudzon. Tapi kalau kita ngambil tanpa sepengetahuan Abu Bakar itu berarti kita bestian apa is best friend dengan Abu Bakar. Jadi ini tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Makanya kalau tidak, jangan heran ada siapa itu Nuaiman yang sahabat Nabi yang humoris, candaannya kadang keterlaluan ya. Jadi Abu Bakar, jadi pernah Abu Bakar dan Nuaiman itu jalan bareng, terus setelah itu Nuaiman maju jalan duluan ya. Terus Nuaiman mendatangi sekelompok orang, terus mengatakan, saya punya seorang budak, pekerjaannya bagus, akhlaknya bagus, ini bagus.
kelemahannya cuma satu, dia itu tidak mau mengakui kalau dia itu budak. Saya jual kepada kalian sekian, ya, mereka mau karena harganya termasuk murah untuk kriteria seperti itu. Ciri-cirinya sudah disampaikan, begitu Abu Bakar melewati kumpulan orang itu, mereka langsung menangkap Abu Bakar. Loh, kamu sudah saya beli, jadi status kamu sekarang sudah jadi budak kami. Loh, saya itu istilahnya, saya bukan budak. Oh iya, itu Tuan kamu sudah menjelaskan kelemahan kamu, ciri kamu itu ya tidak mau mengakui sebagai budak. Akhirnya Abu Bakar paham, oh ini berarti Nuaiman yang ngerjai saya. Terus berapa uang yang kalian terima dari si Nuaiman tadi? Sekian, oleh Abu Bakar diganti. Jadi itu Abu Bakar ya. Jadi yang penting itu kan tibu nafsin tadi. Jadi izin nggak izin nggak masalah. Kalau tibu nafsin tadi sudah ada ya, kerelaan hati. Jadi kalau kerelaan hati sudah terpenuhi, tidak ada istilah gosok. Misalnya di pesantren atau di asrama, kita pakai sandal teman kita tanpa izin. Kalau seandainya izin pasti diizinkan. Itu tanpa izin ya nggak apa-apa. Itu sudah tidak ada istilah gosip lagi. Tapi kalau punyanya satu, terus kalau kadang kita minta izin ya sedang dipakai sendiri ya kita tidak boleh pakai, tidak boleh ngambil kecuali atas izin dari pemiliknya. Jadi seperti itu. Jadi tidak sembarang orang mengikhlaskan ini. Ini untuk orang-orang yang level persaudaraannya sudah tingkat tinggi ya seperti Abu Bakar. Itu jadi kalau sudah dapat restu dari pemiliknya itu nggak apa-apa ya, apa istilahnya, kalau prinsip hidup orang Samin di daerah mana itu Bojonegoro dan daerah-daerah sekitarnya itu kan Samin itu kenapa harus mencuri, ngambil tanpa izin itu ya dipersilakan. Jadi intinya orang Samin itu ya sebenarnya mungkin filosofinya ya sangat tinggi, cuman bagi orang umum ya kita nggak bisa menerima itu karena hampir apa itu loh kehidupan sosialis ya, milikku adalah milikmu itu ya. Jadi mungkin levelnya malah sufi tingkat tinggi ya, tapi tidak semua orang umum bisa menerima. Jadi itu untuk orang-orang khusus saja ya. Prinsip Abu Bakar tidak bisa digeneralisir untuk orang lain, kecuali kalau kita sudah mendengar statement dari orang itu sendiri ya. Intinya kalau dia sudah mengikhlaskan siapapun yang butuh air silakan ngambil, siapapun yang butuh makanan silakan ngambil sendiri di rumahku, itu berarti kita ngambil tanpa izin itu sudah boleh. Terus berikutnya mengambil itu hukumnya haram dan menjadi halal jika itu menjadi hak si pengambil dan yang tidak ditunaikan oleh si pemilik harta. Di sini tertulis Hindun. Jadi kan Hindun ini kan istrinya Abu Sufyan, dan Abu Sufyan itu tokoh Quraisy ya, harusnya ya kaya karena seorang pedagang. Tapi Abu Sufyan tipe suami yang kikir, pelit. Makanya ketika Rasulullah membaiat kaum wanita untuk 10 poin itu ya, salah satunya itu hendaknya kalian jangan mencuri. Lalu si Hindun nyeletuk, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suami yang pelit, memberikan uang nafkah selalu tidak mencukupi untukku dan anak-anakku. Lalu aku mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Itu bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, ambil dengan cara yang ma'ruf, yang sekiranya cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi harus sebatas kadar cukup, tidak boleh terus ngambil harta suami tanpa izin untuk foya-foya, tidak boleh. Ya sekedar dengan mengambil tambahan itu menjadi cukup uang nafkahnya itu. Jadi ini Hindun mengambil uang Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan karena itu memang hak si Hindun yang tidak ditunaikan oleh si Abu Sufyan ya. Radhiyallahu anhu majmain.
Terus jika si pengambil dalam kondisi darurat, sedang pemilik dalam kondisi tidak memerlukannya. Jadi ada seorang pemuda yang gugur syahid di jalan Allah, terus orang tuanya itu mengucapkan tahniah, ya ucapan selamat, selamat wahai anakku, surga menantimu. Lalu Rasulullah mendengar, siapa yang memberitahumu dia masuk surga? Siapa tahu dia itu berlaku pelit untuk hal-hal yang dia tidak membutuhkannya. Jadi sebenarnya meminjamkan atau memberi sesuatu itu dalam kondisi normal itu hukumnya nggak wajib dan tidak tercela kalau kita tidak meminjami. Jadi wayamnaunal maun dalam surat Al-Maun itu kita meminjamkan dan tidak itu hak kita. Tapi kadang meminjamkan itu dalam batas tertentu itu bisa menjadi wajib ketika yang minjem itu dalam kondisi darurat sementara kita nggak membutuhkan, maka itu terkena delik dan dalam kasus ini menghalangi orang yang mati syahid itu untuk masuk surga langsung. Jadi harus ada hitung-hitungan terlebih dahulu baru bisa masuk surga. Jadi itu apa istilahnya ya, misalnya kita katakanlah ya bensinnya habis terus kita nggak bawa uang, terus orangnya ini misal jual jual bensin eceran, pertalite eceran ya, kita jam 12 malam apa kehabisan pertalite bensin, terus mau beli nggak ada uang, terus mau bangunkan ya nggak enak, bangunkan orang tidur di malam hari hanya untuk ngutang, akhirnya pertalite botolan itu yang dipajang di depan rumah itu diambil satu sehingga kita bisa pulang. Itu eh, boleh, tapi dengan niat nanti ya dikembalikan. Jadi dengan niat dikembalikan ya. Jadi bahkan Ibnu Hazm ya, Ibnu Hazm pernah mengatakan kalau ada orang katakanlah kesedak atau dia dehidrasi stadium berapa ya dehidrasi, terus minta air kepada satu keluarga atau seseorang dan yang diminta itu punya air, tapi dia menolak. Padahal pemilik air itu tahu kalau yang meminta air tidak dikasih air, dia pasti akan mati. Maka oleh Ibnu Hazm rahimahullah itu ini masuk kategori pembunuhan dengan sengaja. Jadi kalau pemilik air itu tahu dengan tidak memberikan air kepada orang itu pasti akan mati. Maka dengan tidak memberikan air kepada orang yang seperti itu ya, termasuk pembunuhan dengan sengaja. Itu jadi artinya kalau ada orang kondisi darurat seperti itu terus yang pemiliknya itu tidak dalam kondisi darurat ya boleh ngambil tanpa izin ya. Nanti ya diganti, tetap harus diganti ya. Karena yang dihapuskan itu dosa dan dosa itu antara hamba dengan Allah. Adapun hak-hak materi itu ya antar manusia ya harus diselesaikan dengan baik, tidak ada yang dirugikan ya. Jadi ada kaidah dalam usul fikih itu atau kaidah fikih itu al muamalah ma'allah mabniun alal musamaha wal muamalah ma'annas mabniyatun alal musamaha ya, alal musaha. Jadi muamalah ma'allah mabniyatun alal musamaha. Interaksi dengan Allah itu ya berpijak pada prinsip gampangan. Insya Allah itu gampangan, hamba dosa sebesar apapun dimaafkan. Itu kalau interaksi dengan Allah prinsipnya itu musamaha. Allah itu maha pemurah, maha pemaaf dan seterusnya. Tapi kalau dengan sesama manusia interaksi itu di atas prinsip musaha, eyel-eyelan. Jadi makanya ya berbeda perlakuannya. Jadi tetap kalau kita ngambil sesuatu dari dia dan dia tidak mengikhlaskan, ya karena ini kondisi darurat ya kita ganti ketika kita sudah mendapatkan uang untuk ganti. Itu hukum mengambil, kita beralih ke nafkah untuk keluarga ya.
Jadi prinsipnya itu kepala keluarga wajib memberikan nafkah dari sumber yang halal. Jadi itu prinsip awal, ya, prinsip dasar kepala keluarga wajib memberikan nafkah dari sumber yang halal. Karena dalam kaidah fikih itu maharuma akhduhu haruma ita'uhu. Sesuatu yang kita dapatkan dengan haram, jadi sesuatu yang haram untuk kita ambil, maka haram pula untuk kita berikan. Itu jadi kita nggak boleh mendapatkan uang dari sumber-sumber yang haram, dan kita tidak boleh uang yang kita ambil dari sumber yang haram itu kita berikan kepada anak-anak kita sebagai nafkah atau kepada orang lain sebagai sodako, ya. Itu prinsip awal seperti itu. Kepala keluarga wajib memberikan nafkah dari sumber yang halal. Terus bagaimana jika dari sumber yang haram? Jadi suami katakanlah dia sebagai perampok atau dia rentenir misalnya. Apakah anak dan istri masih boleh menerima nafkah dari si ayah yang pekerjaannya itu haram, ya, atau kekayaannya itu berasal dari sumber yang haram? Menurut pendapat yang kuat, ya anak dan istri masih boleh menerimanya karena itu adalah haknya. Jadi boleh, tidak wajib, ya. Artinya kalau anak mengembalikan ke orang tua, ya boleh. Istri menolak berian suami karena dari sumber yang haram, boleh. Padahal kan prinsip awal tadi, orang yang diberi tidak boleh menolak. Tapi karena ini dari sumber yang haram, ya boleh menolak. Jadi statusnya itu boleh menerima. Kalau tidak menerima, ya silakan. Dan mungkin itu lebih baik. Karena uang nafkah yang haram pasti ada dampak negatifnya. Jadi statusnya ini boleh saja, ya. Kalau dari sumber yang halal, itu istri wajib menerima, anak wajib menerima. Karena ini pemberian yang halal. Jadi apa istilahnya, suami istri wajib menerima, tapi ini kan dari sumber yang haram, maka statusnya itu boleh menerima. Seandainya tidak menerima, ya boleh juga. Mana yang lebih baik bagi keluarga, ya. Jadi itu adalah hak, makanya boleh untuk menerima. Tetapi keluarga itu tetap menerapkan adab-adab ketika menerima uang nafkah dari suami dari sumber yang haram, ya. Yang pertama itu tetap mengingatkan kepala keluarga agar mencarikan nafkah yang halal, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita salaf, ya. Ketika suaminya berangkat kerja itu memberikan wasiat atau pesan, ya. Janganlah engkau memberikan nafkah kepada kami dari uang yang haram, ya. Jadi tetap menasihati, perkara didengar atau diaplikasikan itu urusan dia dengan Allah, ya. Usaha kita itu yang mengingatkan dan menasihati. Yang kedua, membatasi diri untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau suaminya itu perampok katakanlah atau rentenir, ya, maka kita boleh menerima, tapi itu untuk kebutuhan pokok, ya. Dan kebutuhan pokok itu antara satu keluarga dan yang lainnya mungkin beda-beda nominalnya, ya. Dan jenisnya itu juga beda-beda. Mungkin sekarang komunikasi itu merupakan kebutuhan pokok, sehingga nafkah dari suami yang diambilkan dari sumber haram itu boleh untuk beli kuota, ya. Karena itu merupakan kebutuhan pokok untuk saat ini. Kalau zaman dulu mungkin itu bukan kebutuhan pokok, itu hanya kebutuhan pelengkap saja, ya. Jadi intinya untuk kebutuhan pokok, tidak boleh terus di apa istilahnya di apa untuk foya-foya, itu ya nggak boleh. Anak ya cukup untuk makan 3 kali sehari, untuk uang transportasi berangkat sekolah, untuk uang SPP, itu ya kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi tidak boleh terus untuk kalau beli HP akhirnya yang iPhone, itu ya nggak boleh, ya beli HP yang darurat saja, merek-merek lokal atau Cina itu, ya, yang lebih murah asal fungsinya juga hampir sama. Jadi itu membatasi diri untuk kebutuhan yang pokok. Terus berusaha untuk mencari sumber yang halal.
Jadi itu dilakukan oleh seorang ibu atau seorang anak karena mereka sedang tidak berdaya ya, untuk cari pekerjaan di luar. Jadi kalau ada peluang, ada kesempatan ya sebaiknya peluang dan kesempatan itu diambil sehingga tidak lagi menggantungkan uang nafkah dari orang tua atau dari suami yang sumbernya adalah haram ya. Eh, itu untuk nafkah keluarga yang ini berkaitan dengan beasiswa. Jadi kalau beasiswa dari lembaga apa donatur Muslim dan seterusnya itu nggak ada masalah, halal toyib ya, jadi halalan toyiban ya. Tapi yang jadi masalah itu kalau jika beasiswa itu berasal dari pihak non Muslim, jadi dari non Muslim atau pihak yang sebagian sumber rezekinya adalah haram atau minimal subhat, ya seperti dari perusahaan rokok misalnya yang sering jadi masalah. Jadi eh, apakah itu boleh diterima? Ya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi pendapat yang moderat itu boleh diterima. Tapi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ya, boleh diterima jika sudah mentok tidak ada donatur lain. Dia sudah mengajukan proposal ke lembaga-lembaga donor pemberi beasiswa itu yang nasionalis, yang apa istilahnya, yang lembaga umum, ternyata sudah tutup semua, yang adanya perusahaan rokok, ya boleh. Karena ya untuk saat ini pendidikan itu termasuk kebutuhan pokok juga ya. Itu ikhtiar dulu, tidak langsung sejak awal lucu itu ya. Terus tidak membangga-banggakan kepada orang lain. Jadi sudah dapat beasiswa dari perusahaan rokok A, rokok B, apa terus dibangga-banggakan, itu tidak perlu. Kalau perlu kita merasa malu. Ini kita lakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Jadi terus berusaha mencari pemberi beasiswa yang tidak diragukan kehalalannya. Ya terus mungkin semester ini dapat dari perusahaan ini, barangkali semester berikutnya, tahun berikutnya ada peluang dari sumber dana atau yang halalan thayyiban, ya wajib kita mengikhtiarkannya, mengikhtiarkan. Jadi kenapa jawabannya boleh? Pertama ya dalilnya itu Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari orang-orang raja-raja kafir ya, juga orang kafir. Jadi dalam hadis itu ada bab tersendiri hadiatul kafir. Salah satunya itu Rasulullah pernah menerima hadiah dari Raja Mukaukis. Raja Mukaukis itu ya Raja Romawi yang berkuasa di Mesir. Ketika itu Rasulullah menerima 3 hadiah, seorang budak wanita, yang kedua dokter, dan yang ketiga hewan kendaraan. Nggak tahu itu apa, keledai atau kuda atau unta, yang kelihatannya keledai. Jadi Rasul menerima hadiah dari Raja Mukaukis. Padahal sudah menjadi rahasia umum, seorang raja yang non-Islam itu sumber hartanya itu dari pungli, itu pungutan liar atau mukes. Padahal mukes itu istilahnya petugas pemungut pungutan liar itu, istilahnya dosanya itu sama dengan dosa penduduk Madinah. Jadi kalau penduduk Madinah berdosa itu sama dengan dosanya pemungut pungutan liar. Jadi pasti raja itu sebagian sumber dananya itu dengan cara yang dolim. Eh, Jadi mendolimi rakyatnya atau rakyat negara lain. Tapi Rasulullah menerima. Jadi akhirnya si budak wanita dimerdekakan dan dinikahi. Yang kedua, kudanya itu atau keledainya dijadikan kendaraan pribadi beliau. Dan yang ketiga, dokter ditugaskan di Madinah. Ternyata selama sekian
pekan sekian bulan kok nggak ngobati satu pasien pun, dia akhirnya mohon diri untuk pulang ke Mesir karena lebih dibutuhkan di Mesir daripada di Madinah karena orang-orang Islam sehat-sehat. Jadi itu hadiah pemberian dari raja kafir yang dolim itu Rasulullah menerima. Apalagi ini yang abu-abu yang mungkin rezekinya dari berdagang, cuman mungkin yang perniagaan yang diperdagangkan itu yang masih terjadi pro kontra di kalangan ulama. Terus alasan yang kedua, kalau peluang beasiswa itu diambil oleh non-muslim, betapapun ini kaidah yang tidak bisa digeneralisir untuk semuanya. Oh ini korupsi nggak apa-apa daripada yang korupsi orang Kristen nanti untuk bangun gereja, ya tidak seperti ini. Kaidah yang terbatas, tidak digeneralisir. Jadi kita tidak boleh menganalogikan banyak hal dan ini. Jadi ya tadi kemajuan suatu bangsa itu tergantung kualitas SDM warga negaranya. Jadi meskipun kata Imam Syafi'i, rezeki seseorang tidak tergantung dengan ilmu dan kecerdasannya. Seandainya tergantung kecerdasan dan ilmunya, maka hewan-hewan itu kelaparan karena nggak dapat rezeki, karena nggak punya kecerdasannya. Jadi meskipun seperti itu, tapi orang kan artinya cerdas, intinya bodoh bekerja, cerdas ya bekerja, ya peluang dapat pekerjaannya itu yang cerdas tadi. Dan pemasukan yang diterima ya yang cerdas tadi lebih besar karena kerja itu tidak hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas ya. Jadi makanya terus di Korea Selatan ya apa itu devisa atau hasil negaranya lebih tinggi karena warga negaranya rata-rata pendidikannya minimal S1 itu ya. Jadi itu. Jadi kalau pelajar-pelajar Kristen non-Muslim yang mengambil, nanti banyak anak-anak Muslim yang drop out, pendidikannya rendah. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Berikutnya ini hadiah. Kalau tadi itu beasiswa, ini hadiah. Jadi tadi sudah disampaikan hadiah itu pemberian itu hukum asalnya boleh, bahkan untuk hadiah itu semacam anjuran, dianjurkan untuk memberikan hadiah. Tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari tapi tidak dalam Sahih Bukhari, dalam Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi hadiah itu boleh, bahkan sangat dianjurkan. Terus hadiah menjadi haram tadi sudah disampaikan jika terindikasi suap atau gratifikasi. Dan ini hadis tentang penjaga petugas amil zakat. Mabalu amilin ab'athuhu, mengapa ada seorang amil zakat yang aku tugaskan. Fayaqulu, dia mengatakan, hadzalakum, oh ini untuk kalian, Pak wahai penjaga Baitul Mal. Ini tolong dicatat, ini zakat dari si fulan. Wa hadza uhdiyali, tapi ini hadiah untukku. Terus Rasulullah melontarkan pertanyaan, afala kok ada fi baiti abi? Apakah dia tidak mencoba duduk berdiam diri di rumah ayahnya? Au fi baiti umi, atau berdiam diri di rumah ibunya? Hatta yanduro ayuhda ilai amla. Terus dia memperhatikan apakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Apakah ada yang beri hadiah kalau dia itu diam diri di rumahnya. Jadi dia diberi hadiah itu karena dia petugas amil zakat. Dan dengan hadiah itu diharapkan dia meringankan kewajiban zakat dan seterusnya. Jadi kan ada aturan main untuk bayar zakat itu. Nanti direduksi dikurang-kurangi karena dia sudah memberikan hadiah. Jadi kalau terindikasi suap atau gratifikasi ya tidak diperbolehkan. Terus untuk hadiah perlombaan, hukumnya halal jika itu dari sponsor, bukan uang yuran dari para peserta, tadi sudah disampaikan ya.
Jadi kalau ikut perlombaan tertentu ya, terus ada kalau seharusnya gratisan dalam rangka ulang tahun apa lembaga ini atau hari ulang tahun kemerdekaan atau apa ya, itu sebaiknya ya tanpa dipungut biaya. Jadi untuk para peserta tanpa dipungut biaya. Tapi seandainya harus dipungut biaya, maka biaya itu hanya untuk keperluan peserta. Tidak ada sekian persen yang dijadikan sebagai hadiah. Jadi kalau hadiahnya itu dari uang patungan tadi, iuran yang dipungut dari para peserta itu hukumnya termasuk judi, Tapi kalau dari sponsor, iuran dari peserta itu untuk kepentingan peserta sendiri, untuk seragam, untuk tadi minuman, untuk snack, untuk makan siang, untuk pengamanan selama di jalan dan seterusnya itu nggak apa-apa ya. Jadi itu hadiah yang kita terima menjadi halal kalau itu dari pihak ketiga atau dari sponsor. Terus bagaimana hukum tukar menukar hadiah? Itu sebagian Ustadz Salafi mungkin bisa lihat di YouTube itu mengharamkan tukar menukar kado, tukar menukar hadiah. Karena beliau itu lebih fokus ke tukar menukarnya. Jadi muawadotnya itu, beliau fokusnya itu ke muawadotnya itu. Jadi kalau ada barter, maka nilainya harus sama. Kalau ada kelebihan, itu berarti riba dan masuk kategori ribal fadl. Jadi ribal fadl ya. Jadi kalau ada muawadot harus nilainya sama. Tapi pendapat yang kuat itu boleh tukar menukar hadiah itu. Ya mungkin apa istilahnya beliau juga menambahkan bahwa pada acara tukar menukar hadiah itu setiap peserta, setiap undangan itu berharap nanti dapat hadiah lebih besar dari yang dia berikan kepada temannya. Jadi niatnya sudah kurang terpuji, sama dengan sumbangan pernikahan gitu ya. Ada orang Jawa itu sumbangan. Itu sebenarnya nyumbang untuk membantu meringankan biaya waliman itu ya baik-baik saja. Tapi terus dicatat dengan harapan nanti ketika kita mantu, ketika kita punya hajat ya mereka yang membalas sumbangan kita. Dan biasanya dengan nominal yang sama dengan sumbangan yang dulu pernah kita berikan ya. Makanya biasanya orang yang pinter itu nyumbangnya bukan uang karena terkena inflasi itu ya, ya nyumbangnya itu barang sehingga nanti nilainya ya sama, artinya uangnya lebih tinggi karena harganya itu semakin lama semakin naik. Jadi intinya tukar menukar hadiah menurut pendapatnya moderat boleh. Pertama tadi ada hadis Nabi, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Jadi niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi di sini ada kata saling. Ini berarti dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita diberi sesuatu, kita diharapkan membalas. Membalas kalau bisa ya dengan sesuatu yang lebih besar nilainya. Kalau tidak ya yang sepadan. Jadi kalau kita diberi itu fakafi'uhu ya, maka balaslah pemberian itu dengan pemberian yang sama. Bahkan ketika kita nggak punya sesuatu untuk membalas pemberian saudara kita diperintah untuk terus-menerus mendoakan sampai secara maknawiyah itu, secara psikis itu, secara psikologis itu kita merasa sudah membalasnya dengan doa yang sering kita panjatkan. Jadi kita diperintahkan untuk membalas pemberian, kalau nggak bisa itu membalasnya dengan doa sampai kita itu merasa kita sudah membalas pemberian dia. Jadi tidak hanya doa sekali dua kali, tapi sampai kita merasa bahwa kita sudah membalas pemberian dari si Fulan. Itu berarti ya mengisyaratkan boleh. Terus sebenarnya ribal fadl itu tidak berlaku untuk semua komoditi. Jadi ribal fadl kalau barter
harus dengan nilai yang sama itu untuk pertama emas perak ya, termasuk di dalamnya uang. Itu kalau iya 10.000 dengan 10.000 nggak boleh, 10.000 dengan 12.000 ya. Itu nggak boleh karena ini khusus emas perak dan alat tukar ya. Terus yang kedua itu makanan pokok yang oleh Rasulullah dicontohkan eh, kurma. Kalau ditukar dengan kurma itu harus 1 kilo 1 kilo, meskipun yang satu ajwa, yang satu sukari, itu harus 1 kilo 1 kilo. Meskipun ajwanya katakanlah 300.000, sukarinya hanya 50.000. Tapi kalau 1 kilo ya 1 kilo. Kalau sukarinya 3 kilo, ajwanya sekilo itu riba, nggak boleh. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin tukar itu tidak boleh langsung. Yang punya sukari 3 kilo dijual, uangnya digunakan untuk membeli 1 kilo ajwa. Jadi itu baru boleh. Tapi kalau langsung ditukar dengan nilai dan bobot yang beda, itu nggak boleh. Jadi untuk mata uang, emas perak dan alat tukar yang lainnya. Terus kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, anggur kering, zabib dengan anggur kering, terus garam, garam dengan garam. Ya berlaku untuk itu. Jadi menurut ulama, Rasulullah menyebut 6 itu tidak asal nyebut, ada hikmah. Yang emas perak itu untuk alat tukar, entah itu dolar, peso, dan seterusnya. Itu harus sama. Ditukar receh dan kertas, kalau ditukar harus sama. Makanya antara kondektur dan pengamen yang butuh uang receh itu harus nilainya sama. Atau menjelang Idul Fitri, uang baru dengan uang lama itu harus sama. Jadi nanti akadnya bukan barter, tapi akadnya ya nanti zakat fitri atau sodako kepada keluarga yang menukar yang punya uang baru itu. Jadi akadnya bukan 900.000 ditukar dengan 1 juta, itu tidak, itu nggak boleh. Sementara untuk jadi intinya alat tukar dan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Adapun kalau bukan makanan pokok, katakanlah ya snack dengan snack misalnya, kacang dengan kacang, misalnya ada kacang kacang yang ada balutannya apa dengan kacang yang telanjang, atau kacang tanpa kulit dengan kacang kulit, itu nggak sama, nggak apa-apa, karena ini bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama, atau bukan makanan pokok ya. Jadi intinya yang berlaku riba itu makanan pokok yang bisa disimpan lama, kebutuhan pokok yang bisa disimpan lama. Di luar itu misalnya katakanlah kendaraan, dia menghadiahkan motor Beat yang dia miliki, terus ternyata setelah itu dapat NMAX, itu nggak apa-apa karena bukan alat tukar dan bukan makanan pokok. Jadi itu sehingga tukar menukar hadiah itu boleh, nggak ada larangan menurut pendapat yang kuat. Terus gaji dari atasannya. Jadi untuk beasiswa sudah, untuk hibah tadi ya mungkin di poin kisi-kisi yang dikasihkan itu hibah penelitian, itu masuk kategori pemberian. Ya tergantung nanti syarat dan ketentuannya. Kalau sudah terpenuhi berarti nggak ada masalah. Ini gaji dari atasan, hukumnya halal selama jenis pekerjaannya itu adalah halal dan bekerja dengan amanah. Jadi pekerjaannya, jobnya itu halal dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan amanah, itu gajinya halal. Jika gaji diambilkan dari sumber yang haram, maka itu tetap halal bagi pekerja. Dan yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah pemberi gaji. Misalnya ada teman di Solo yang militan itu ya, jadi PNS itu haram mengambil gaji, kecuali gajinya digunakan untuk beli senjata dan memberontak ke pemerintah. Jadi mungkin dia ekstrim banget ya. Jadi dia PNS kerja di birokrasi, dia kerjanya baik-baik saja,
melayani rakyat, memperbaiki birokrasi, ya, dan itu halal. Berarti gaji yang diterima itu halal. Perkara pemerintah ngambilnya dari cukai rokok, dari pajak hiburan, pajak minuman keras, prostitusi, dan seterusnya, itu yang dosa ya pemerintah. Pemerintah dengan Allah. Jadi yang penting itu job yang kita ambil itu satu pekerjaan yang halal, dan kita kerjanya ya tenanan, tidak gabut ya. Di kantor hanya duduk-duduk, terus tidur, terus waktunya pulang-pulang, bahkan sebelum waktu pulang sudah pulang, itu berarti ya kehalalannya masih diragukan. Ini kerjanya sudah bagus. Itu terus gaji untuk pegawai bank ribawi. Jadi begini, pembahasan tentang bank ribawi itu ya ada panjang, cuman begini, hadisnya itu kan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidaihi. Jadi Allah melaknat pertama pemberi riba, pemakan riba, kedua saksi, dan juru tulisnya. Jadi kalau job di bank ribawi itu salah satu dari keempat yang terlaknat, itu ya nggak boleh. Jadi dia memberikan bunga bank kepada petugas, ya itu jelas terkena yang memberi. Terus yang ngambil itu dia sebagai kasir, apa kasir atau apa, teller apa, itu ya nggak boleh karena dia sebagai juru tulis dan sekaligus saksi ya. Itu tapi kalau di bank itu ada divisi, misalnya apa istilahnya, tidak hanya pinjam meminjam uang, tapi ada divisi yang tidak ada kaitan dengan riba, kerja di situ ya nggak apa-apa dan halal mengambil gaji. Atau dia cleaning service, atau office boy, atau security, itu menurut ulama yang moderat nggak apa-apa. Karena menjaga keamanan itu hukumnya halal. Membersihkan ruangan hukumnya halal. Memberikan suguhan ya hukumnya halal. Selama jobnya itu halal, gaji yang diterima itu halal. Perkara bank menggaji dari hasil ribanya itu ya itu urusan dia dengan Allah. Jadi dia boleh, tapi sekali lagi itu boleh. Seandainya dia memilih yang lebih berhati-hati, itu lebih baik. Itu jadi ini berubah dari haram menjadi boleh itu. Itu untuk gaji, oh, ternyata habis. Jadi mungkin itu untuk hal-hal yang belum ditanyakan, belum disampaikan, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Jadi, matur nuwun Ustaz, jazakallah. Ini Ya, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya coba bacakan ya Ustaz ya. ya, Yang pertama itu pertanyaan dari Bu ini terkait dengan harta mubah. Tadi di awal sepertinya Ustaz sempat menyebutkan ya. apakah ada definisi tertentu dan bedanya dengan mungkin ada harta wajib juga gitu atau seperti apa gitu Ustaz. Oh, ya mungkin saya salah meletakkan saja. Jadi mubah itu bukan menjadi sifat harta, tapi menjadi sifat sebab-sebab atau sarana yang mubah. Jadi sebab kepemilikan itu hukumnya mubah. Jadi bukan untuk harta saja. Eh, jadi itu sifat mubah itu kembali kepada sebab-sebab kepemilikan. Jadi kan ada sebab kepemilikan yang haram, itu mencuri, korupsi, dan seterusnya ya. Tapi ada sebab-sebab yang diperbolehkan. Jadi itu sifat mubah itu kembali kepada sebab kepemilikan, bukan kembali kepada harta. Ya kalau harta mubah, harta wajib itu kembali kepada ini nanti apa istilahnya, orang yang berkewajiban tadi, si pembayar atau yang akan memberikan harta kepada pihak lain. Jadi ya kalau misalnya mahar itu kan bagi suami itu ya apa istilahnya, wajib memberikan mahar itu menurut jumhur. Tapi menurut mazhab Syafi'i mahar itu hanya sunnah. Itu kalau itu nanti bagi
pihak yang mau membayar atau memberikan kepada orang lain. Itu mungkin ada sifat wajib, ada sifat mubah, ada sifat makruh, itu cara membayar atau apa membayarkannya itu ya. Tapi kalau untuk harta itu ya, tapi yang di poin yang ditanyakan itu mubah kembali kepada sebab kepemilikan, bukan menjadi sifat untuk harta ya. Tapi untuk membayarkan harta kepada yang berhak itu ada yang sifatnya wajib mengikat dan ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah bahkan bisa haram. Misalnya ada orang tadi minta kita uang tapi mau digunakan untuk maksiat ya kita haram untuk memberi, haram untuk memberi kecuali kalau dia mengancam ya. Jadi kalau memberinya itu bisa macam-macam hukumnya tergantung kondisi dan objek yang menerima pemberian. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua apa ini? Yang kedua ini tentang memberi, yang tadi hukumnya awalnya adalah mubah, nggih. Jika setelah memberi sesuatu kepada seorang yang memang bekerja di instansi tertentu, suatu waktu orang yang diberi itu mempermudah urusan kita yang memberi gitu. Nah, tapi yang pemberi ini tidak pernah meminta itu gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini Ya, kayak apa namanya, balas budi ya. ya. Jadi ya al umuru bima qasidiha. Jadi setiap urusan itu tergantung niatnya. Kalau kita memberi dia itu biar urusan kita dimudahkan dan memudahkannya itu dalam tanda petik menghilangkan syarat dan ketentuan seharusnya ada. Itu kalau niat seperti itu ya nggak benar dan itu bisa dikategorikan suap ya. Tapi kalau istilahnya kita memberi itu agar dia bekerja sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku karena dia kan main suka merepotkan urusan, istilah orang kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah misalnya. Terus kita beri uang agar dia bekerja secara prosedur itu ya nggak apa-apa, malah pemberian kita itu ya ada nilai hidayahnya. Tapi kalau kita memberi dengan niat biar syarat-syarat yang seharusnya kita penuhi itu nggak perlu diterapkan pada kita, itu sudah termasuk suap ya. Jadi tergantung niat dan efeknya. Kalau kita memberi tidak ada urusan dia pada waktu itu butuh uang terus kita pinjemi atau dia butuh uang terus kita kasih. Ternyata dia orang yang punya jabatan penting di satu instansi, terus pas kita urusan di sana dia mempermudah, itu ya nggak apa-apa. Dia mempermudah itu nggak apa-apa karena kita pas memberi itu nggak ada niatan suap dan itu ya bisa jadi itu balasan dari Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu ada niatnya itu ya. Jadi niat terus yang kedua tadi ternyata efeknya itu tadi kalau terus membuat yang dikasih itu nggak amanah itu nggak boleh. Tapi kalau yang dikasih amanah biar atau kita niatkan ya biar dia itu amanah nggak mempersulit orang lain itu ya nggak apa-apa juga. Yang tidak boleh itu dengan niat menyogok agar dia tadi menghilangkan syarat-syarat yang menyulitkan kita ya. Syarat-syarat yang menyulitkan kita itu yang nggak boleh. Terus pertanyaan berikutnya Bang. Berikutnya ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan tadi ada contoh kasus tentang hukum mengambil ya, Ibnu Hazm. Oh, Ibnu Hazm itu jadi ulama yang hidup di Andalusia Spanyol ya. Beliau termasuk keluarga bangsawan dan belajar agama itu di usia 27 atau 27 tahun. Jadi beliau eh, terpicu untuk belajar agama itu ketika salah satu kerabatnya meninggal dunia, Ba'da Asar, dia datang ke masjid untuk sholat jenazah, sebelum itu dia sholat sunnah, atau ya itu sholat sunnah ya. Atau pas masuk pertama kali ke masjid itu dia langsung duduk, oleh orang ditegur, oh masuk masjid kok langsung duduk, harusnya tahiyatul masjid.
Tapi ketika masuk setelah asar, dia sholat tahiyatul masjid oleh orang ditegur, Mbak dasar kok sholat sunnah. Akhirnya dia penasaran, sholat kok salah, nggak sholat ya salah. Akhirnya beliau memborong kitab-kitab agama karena beliau kaya, terus beliau belajar secara otodidak. Jadi sebagian besar ilmu Ibnu Hazm itu diperoleh dengan otodidak, meskipun beliau juga mencari sanad untuk hadisnya dan seterusnya. Jadi beliau ulama yang sangat cerdas, luar biasa. Tetapi karena banyak otodidak, etika dan kesopanannya kepada orang lain itu sangat kurang karena tidak punya utang jasa kepada siapapun istilahnya. Dan kalau debat itu kasar, sehingga banyak dimusuhi oleh ulama pada zamannya. Dan ulama mungkin eh, mengadu ke penguasa dan penguasa merasa mengkhawatirkan Ibnu Hazm, terus beliau sering diusir. Dan beliau awalnya ya cenderung ke, ya umumnya Andalus itu madhabnya Maliki, tapi beliau melihat lebih tertarik pada madhab Syafi'i. Terus setelah itu beliau keluar dari madhab Syafi'i dan mengadopsi itu madhab Zohiri yang dipelopori oleh Daud Az-Zohiri. Dan buku-buku beliau ya bagus-bagus ya, tapi tetap harus kita punya filter, tidak semuanya kita ambil ya. Itu Ibnu Hazm, hidup di Andalus termasuk cukup cukup lama, termasuk ulama pertengahan ya. Jadi termasuk ulama pertengahan, lebih awal daripada mungkin Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, apalagi Izzuddin bin Abdus Salam. Izzuddin bin Abdus Salam itu pernah menyampaikan eh, orang nggak boleh ijtihad atau dengan redaksi yang hampir sama itu, kecuali setelah membaca Muhallanya Ibnu Hazm dan Mughninya Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Ibnu Qudama itu madhab Hambali, Ibnu Hazm itu madhab Zohiri, karena buku fikihnya itu isinya ya perdebatan. Jadi mukoronatul madhab, komparasi antar madhab. Madhab ini menyampaikan dalil, dipatahkan oleh madhab ini, dan itu sehingga kalau membaca muhalah itu ya kita bisa tahu kelebihan dan kelemahan madhab-madhab pendapat-pendapat yang dikemukakan di buku itu ya. Itu sedikit tentang Ibnu Hazm. Terus pertanyaan berikutnya, Berikutnya ini tentang menerima. Kalau menerima maupun memberi apa namanya amplop nih, ini pada saat misalkan mau ada pilkada gitu ya atau ya, pemilu gitu. Nah, itu termasuk suap juga ya. atau bukan? Jadi definisi suap itu oleh sebagian orang pemberian yang diniatkan untuk ini mengubah atau untuk merampas atau mengambil hak orang lain agar menjadi hak kita ini. Atau ada yang mendefinisikan ya, kita memberi sesuatu untuk menghilangkan hak orang lain meskipun tidak kembali kepada kita secara dohir. Jadi intinya suap itu oleh sebagian orang didefinisikan tadi pemberian untuk menghilangkan hak orang yang berhak, baik mengalihkan kepada dia atau kepada yang lainnya. Jadi untuk apa istilahnya, kalau untuk menetapkan hak itu bukan suap. Misalnya kita punya paket dari luar negeri terus tertahan oleh bea cukai dan seterusnya. Padahal mungkin ya nggak ada biaya apapun, tapi terus pihak bea cukai itu minta biaya ini biar paket itu bisa kita ambil. Ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak bayar, silahkan barang kita hilang atau kita harus bayar sehingga kita bisa mengambil paket kiriman. Itu bukan suap karena itu untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Meskipun ada yang ketat itu termasuk suap, itu ya tidak benar. Jadi untuk menetapkan hak bagi yang berhak itu bukan suap. Terus bagaimana kasus dengan pemilu ya? Itu mungkin nanti buka ceramahnya Gus Bahak bahwa money politik itu ya bukan suap.
Karena tadi itu untuk mengambil hak kita atau membeli kebenaran kalau istilahnya Gus Bah itu. Dan beliau menukil perkataan ulama bahwa kalau ada dua calon, calon yang jahat, yang buruk itu membayar sejumlah uang, maka calon yang baik harus membayar uang juga agar bisa mengalahkan kandidat yang jahat tadi itu ya. Jadi atau istilahnya harus menang meskipun dengan mencurahkan sebagian harta, itu bahasanya itu kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu bukan termasuk suap menurut Gus Bahak, tapi itu membeli kebenaran. Dan sebenarnya untuk pemilih itu kan begini, dalam Al-Quran kan Allah menguji Nabi Ibrahim terus lulus. Jadi apa itu ayatnya Al-Baqarah itu? Ini jailu kalinasi imama. Jadi aku sebagai balasan dari Allah, Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim tidak egois, tidak hanya untuk dirinya, wa min dzurriyyati. Ya hendaknya yang jadi imam itu ya keturunanku juga. Terus ayat berikutnya itu. Qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Jadi Allah menjawab, janjiku ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Jadi kepemimpinan atau imamah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim meminta agar hak sebagai imam pemimpin itu diberikan kepada anak turunnya, tapi Allah mengatakan layanalu layan apa itu layanala ahdi itu layanalu ahdi adzalimin itu ya. Janjiku tidak berlaku untuk orang yang dolim. Jadi berarti dari ayat itu bisa diambil kaidah, ini bisa dibaca lebih lanjut di tafsir ayat ahkam yang ditulis oleh Siti Hasan Khan itu ya, tentang ayat itu. Jadi kepemimpinan itu berarti hak orang-orang soleh, bukan hak orang-orang yang dolim. Jadi kalau orang yang kita anggap soleh terus dia biar menang, dia atau timnya atau kita membayar orang agar milih dia, itu ya bukan suap, karena memang apa istilahnya, kepemimpinan itu hak orang-orang soleh, bukan hak orang-orang yang dolim. Itu jadi sebagian ulama money politik itu tidak termasuk suap. Tapi kan begini apa, sekarang kita hidup itu di zaman di mana ada dua ranah itu ya, kodoan wadinian. Jadi secara agama dan secara hukum positif ya. Karena tidak dalam negara Islam ya. Jadi kalau negara Islam itu kan hanya ada satu hukum, yaitu hukum agama. Karena hukum negara itu mengikuti hukum agama ya. Tapi kalau di Indonesia karena tidak mengadopsi syariat Islam, berarti ada dualisme hukum itu. Jadi hukum agama, hukum positif. Jadi ya misalnya katakanlah kawin siri, itu kan sah menurut agama karena syarat rukunnya terpenuhi, tapi menurut hukum positif ya belum sah karena belum didokumentasikan atau dicatatkan. Jadi ya sah menurut agama saja, tapi tidak sah menurut pemerintahan. Sehingga kalau nanti ada masalah, misalnya punya anak terus cerai, terus apakah ini mewarisi dan seterusnya, wong ini di dalam dokumen ini tidak pernah nikah, terus berarti ya anaknya itu ya anak yang tidak sah dan secara konsekuensi itu tidak punya hak untuk menerima warisan dan seterusnya. Jadi ya kalau bisa ya secara keagamaan kita ikuti, secara hukum positif ya 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 kita ikuti biar nggak ada masalah, karena money politik itu ya menurut penyelenggara pemilihan ya termasuk kriminal. Ya itu juga harus hati-hati meskipun secara syar'i tadi. Ya kan juga ada celah untuk bermain cantik ya, sehingga secara syar'i ya tidak melanggar dan secara hukum positif juga tidak melanggar. Jadi prinsip politisi itu kan aman secara syar'i, jadi nggak ada pelanggaran syariat yang dilakukan, aman secara hukum positif, dan aman secara citra atau image ya di masyarakat dan konstituen ya. Itu yang biasanya
jadi prinsip politisi di Indonesia. Itu. Jadi untuk pemilu seperti itu. Jadi ya masih pro kontra. Tapi ya itu yang dijelaskan oleh Gus Baha itu tadi. Terus saya hanya sekedar nambah sedikit bahwa kepemimpinan itu hak orang-orang soleh. Ya. Jadi kalau ada dua kandidat, yang satu soleh, yang satu dolim, ya kita harus memenangkan yang soleh. Dan kalau kita membayar sejumlah uang itu menurut Gus Baha dan yang lainnya itu tidak termasuk suap karena kita memberikan hak kepada yang memang berhak, ya. Bukan mengambil hak dari yang berhak kita berikan kepada yang tidak berhak, itu tidak. Terus itu saya pernah mendapat beasiswa dari negara yang jelas non dan ribawi di mana-mana pripun nggih. Tadi sudah disampaikan pemberian raja kafir itu Rasulullah menerima. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Memberi orang kafir juga nggak masalah selama itu tidak merugikan pihak Islam. Itu ya tidak merugikan pihak Islam. Jadi istilahnya mendapat beasiswa dari lembaga kafir, lembaga non Muslim, lembaga yang sebagian hasilnya dari cara yang haram itu nggak apa-apa, boleh. Tapi ya tidak apa istilahnya. Ya, dalilnya tadi Rasulullah menerima hadiah, belum pernah menerima hadiah dari wanita Yahudi, ternyata dagingnya diracun itu. Jadi itu berarti hadiah dari orang kafir, pemberian dari orang kafir itu halal untuk Muslim ya. Terus pertanyaan berikutnya itu apa? Ini lanjutannya Ustaz. Berarti kalau apa ada hibah atau pemberian ya dari pihak-pihak yang terafiliasi ke Zionis misalnya gitu. Hmm. Jadi misalnya ya Apa? seperti sekarang boikot, kasus boikot itu yang haram itu membelinya. Kalau kita dapat gratisan dari Aki atau McDonald itu ya kita makan. Itu menurut MUI tidak ada bahan-bahan yang haram. Jadi yang haram itu kan membelinya, karena dengan membeli itu ada keuntungan yang dialokasikan untuk Yahudi atau Israel. Jadi boykot itu ya ingin menegaskan keharaman membeli. Jadi keharaman membeli. Tapi kalau makan nggak apa-apa. Jadi kita dibagi gratis ya nggak masalah ya. Jadi itu uh, terus apa? Tentang hadiah lomba. Kalau yang menerima hadiah tidak tahu asal usul dari apa namanya uang hadiahnya itu dari mana gitu gimana Ustaz? Boleh menerima? Ya kan apa? Ketika ikut lomba itu apakah berbayar atau tidak? Kalau gratisan, hadiah otomatis halal. Meskipun hadiahnya itu dari pabrik rokok, pabrik minuman keras misalnya, itu ya halal. Enggak ada. Ini Tapi yang pesertanya ada bayarnya, ada kontribusinya dari ya peserta. itu, jadi kalau bayarnya, terus menurut hitung-hitungan kita, kok bayarnya mahal banget? Karena sebagian akan dialokasikan untuk hadiah, berarti itu masuk judi. Tapi kalau dijelaskan, oh ini untuk ini biaya ini, ternyata ya untuk apa itu untuk kepentingan peserta sendiri ya berarti ya nggak apa-apa. Berarti hadiahnya itu dari sponsor. Dan sponsor ini basicnya apapun itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tadi pemberian dari orang kafir itu ya nggak masalah. Dalam kondisi normal itu nggak masalah. Kecuali kalau hadiahnya digunakan seperti orang Israel kan. Dalam kondisi normal misalnya misalnya apa kita beli produk Amerika katakanlah ya. Terus dalam kondisi normal misalnya atau nggak ada kerjasama khusus antara Amerika atau perusahaan Amerika dengan Israel. Tapi intinya begini, kalau keuntungan dari perusahaan yang menjual produk ke kita itu digunakan untuk membantu Israel, Israel digunakan untuk membantai kaum muslimin, itu yang nggak boleh.
Jadi itu ya mungkin untuk kasus Israel ini spesifik ya karena mereka ya menjarah tanah kaum muslimin di Palestina ya, sehingga apapun bentuk donasi dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ke Yahudi itu ya selalu haram ya. Beda dengan negara kafir yang berdamai dengan negara-negara Islam, maka keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang bantu ke negara itu selama tidak digunakan untuk memusuhi kaum muslimin ya nggak apa-apa, untuk membangun negara mereka sendiri ya nggak apa-apa. Jadi tapi untuk khusus Israel itu memang ya berarti baik untuk militer maupun untuk warganya sendiri ya haram karena bangun gedung yang itu bukan tanah mereka ya. Jadi itu termasuk juga ya ta'awun alal ismi ya. Jadi makanya boykot itu ya seharusnya ya tidak berlaku temporer, tapi kalau bisa ya selamanya memboikot produk-produk yang berafiliasi ke Yahudi ya, karena ketika tidak dalam kondisi perang ya itu digunakan untuk infrastruktur ya, dan itu kan dibangun di atas tanah jarahan milik kaum muslimin. Itu khusus untuk Israel. Tapi kalau ada negara lain nggak ada kondisi perang dengan kaum muslimin, dapat kita beli produk mereka itu ya nggak apa-apa. Keuntungannya untuk membangun negara mereka itu nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau dalam keadaan perang terus kita memberikan keuntungan membuat eh, mereka mampu mengalahkan kaum muslimin yang sedang berperang dengan negara itu yang nggak boleh. Tapi sifatnya ya temporer gitu. Kalau tidak dalam kondisi perang ya nggak apa-apa. Tapi untuk Israel ini harusnya boykot ya selamanya sampai dia keluar dari Palestina. Ya, Ustadz. Ya, Lanjut ke pertanyaan terakhir, Ustadz. ya apa itu? Teller apa? Ini ya teller tadi apa namanya teller Ya yang di bank konvensional itu ya. gimana? Jadi kan Rasulullah melaknat 4 orang itu ya, pemakan riba, pemberi riba, terus juru tulis dan 2 orang saksinya. Jadi orang yang istilahnya terlibat langsung dalam praktek riba. Untuk teller kan ya otomatis karena mencatat ya transaksi itu ya. Berarti kalau kerjanya sebagai teller bank konvensional ya nggak boleh. Tapi ini ada rincian sebenarnya. Mungkin saya jelaskan cepat. Jadi begini, bekerja di bank konvensional eh, itu begini ya, apa, jadi bermuamalah dengan bank konvensional itu sebelum ada bank syariah itu ya boleh, tapi setelah ada bank syariah berarti kita bermuamalah dengan bank syariah, dan bank ribawi nggak boleh karena kedaruratannya itu sudah hilang, kecuali di daerah tertentu bank syariahnya belum ada, maka tetap bermuamalah dengan bank ribawi itu boleh. Itu kalau sekedar bermuamalah. Jadi kalau kedaruratannya sudah hilang ya boleh, kalau kedaruratannya masih ya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bekerja di bank konvensional, kalau dia sudah terlanjur bekerja, terus setelah itu belajar agama dan tahu bahwa bekerja di bank riba hukumnya haram, tapi kalau dia keluar, dia nggak punya modal, yang kedua nggak punya keterampilan, terus dia punya tanggungan keluarga yang cukup banyak, sehingga kalau dia keluar ya dia akan menelantarkan keluarganya. Maka orang yang seperti ini diperbolehkan untuk tetap bertahan. Karena keberadaan dia di situ madorotnya lebih ringan daripada keluar terus anak istrinya kelaparan sementara nggak ada kejelasan, dia nggak punya alternatif penghasilannya. Jadi nggak boleh itu, orang yang seperti ini tetap bekerja di situ dimaafkan. Tapi kalau dia sudah punya tekad kuat, punya sedikit modal, ya sebaiknya dia keluar untuk merintis pekerjaan baru ya. Tapi untuk orang yang baru lulus fakultas ekonomi terus ingin menerapkan ilmu akuntansinya dan seterusnya itu, dia kerja di bank ribawi, maka ini tidak boleh. Karena nggak ada unsur kedaruratan, keterpaksaan. Dan ada kaidah fikih itu ya. Yuhtafaru lil mutaqaddim mala yuhtafaru lil mubtadi.
Jadi sesuatu itu kadang dimaafkan untuk orang yang sudah terlanjur, tapi tidak dimaafkan untuk orang yang baru mulai. Dan kaidah ini sering dipakai oleh ustadz di pesantren ya untuk kasus merokok itu ya. Jadi kalau ustadz itu boleh merokok karena sudah terlanjur. Tapi kalau santri-santri yang baru masuk itu nggak boleh karena dia mau mulai merokok. Kita kan sudah terlanjur merokok itu. Jadi dimaafkan untuk yang sudah terlanjur, untuk yang sudah lama, tapi tidak dimaafkan untuk yang baru akan memulai. Makanya di pesantren itu juga ada senior junior, senior boleh, junior nggak boleh, itu ya kaidahnya itu. Jadi itu untuk bekerja jadi kalau nggak punya penghasilan lain dan dia punya tanggung jawab yang besar ya nggak apa-apa kerja di situ. Ini karena darurat ya, karena darurat, karena menghindari madorot yang lebih besar. Itu prinsipnya. Mungkin itu, semoga dipahami. Oke, ya. Jazakallah Ustadz. Sepertinya sudah semua pertanyaan Ya, terjawab. Mudah-mudahan bisa ditangkap, diterima oleh yang bertanya tadi. Karena ini sudah agak jauh dari jam 5, nggih Ustadz, menjelang maghrib ya, juga. Mungkin kita cukupkan nggih untuk ya. sesi tanya jawabnya. Sekali lagi, terima kasih Jazakallah khair Ustadz untuk materi dan juga jawaban yang diberikan untuk penanya. Terima kasih untuk ibu-ibu dan mbak yang sudah berpartisipasi, menyimak dan juga bertanya tadi. Mudah-mudahan materi dan diskusinya bisa kita tangkap, kita serap dan kita amalkan gitu ya, atau disampaikan juga ke orang lain gitu ya. Semoga ini mengalir jadi amal jariah kita semua. Gitu. Afwan, ini karena sudah pukul sekian, mudah-mudahan tidak mengapa kita sudahi dulu. Insya Allah kita lanjutkan dengan tema yang relate atau mungkin nanti tema baru nggih di bulan depan. Itu kita tutup semua dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan juga ilmunya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam memoderasi forum ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin